Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Pada video ini ada dua pertanyaan dari Nahkoda Senja, yaitu tentang Yesus itu menjadi manusia atau Tuhan dulu dan besar mana kuasa Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Menurut saya pertanyaan dari Nahkoda Senja ini wajar saja dan merupakan rasa keingintahuan tentang Tuhan di Kristen kok bisa jadi manusia, dan menurut dia seakan-akan Tuhan Kristen beberapa, makanya dia pun bertanya besar mana kuasanya antara Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Selamat malam, Nahkoda Senja. Silahkan buka kamera. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam saudaraku, silahkan. Baik, saya awali dengan satu pertanyaan untuk Mbak. Itu manusia dulu apa jadi Tuhan dulu sih? Manusia dulu apa jadi Tuhan? Bagaimana sih, Bang? Iya, Yesus kan Tuhan. Jadi dia menjadi manusia. Jadi mana dulu Tuhan dia jadi Tuhan, mana yang dulu dia jadi manusia, kayak gitu. Bang Senja, Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa datang dalam rupa manusia. Dia datang menjadi manusia itu menurut kehendaknya. Nggak usah bingung, nggak usah linglung, nggak usah pelangak-pelongo. Ketika Tuhan datang menjadi manusia, ngapain kita pelawak-pelongo? Heran gini, kok Tuhan menjadi manusia? Menjadi rendah ini? Nggak usah, kenapa? Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa datang menjadi manusia dengan kehendaknya sendiri. Sebab kalau Tuhan Yesus datang dalam keadaan yang sesungguhnya dengan cahaya kemuliaannya, kita nggak akan sanggup melihatnya, saudaraku. Mata kita akan buta, kita akan hangus. Makanya Abraham, Musa ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus selalu datang dalam rupa manusia. Karena kalau Tuhan Yesus datang dalam keadaan yang sesungguhnya, Abraham, Musa, dan semua seluruh manusia akan hangus. Jangankan manusia, bumi ini aja hancur. Dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Ya, ini saya baca ayatnya. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Makanya ketika Rasul Paulus di Kisah Para Rasul 9, dia mau ke Damsyik mencari orang Kristen, lalu ada cahaya dari langit memancar. Itu aja Rasul Paulus sudah rebah ke tanah dan matanya buta. Ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu baru suara loh dari langit, dari surga, dari atas sana. Cahaya yang dari atas sana. Itu cahaya yang tak seberapa ditunjukin Tuhan Yesus. Itu Rasul Paulus matanya buta, dia rebah ke tanah. Jadi kalau dia datang dalam keadaan yang sesungguhnya, bumi ini hangus. Nah supaya bumi ini nggak hangus, supaya kita bisa melihat dia datang dalam rupa manusia, saudaraku. Seperti itu Bang Senja. Baik, bolehkah satu pertanyaan lagi, Pak? Ya, silakan saudaraku. Tuhan Paulus, sorry. Dengan Allah Bapa itu, kerjanya atau kuasanya lebih besar yang mana itu, Pak? Mohon pencerahan. Tuhannya Paulus, maksudnya gimana sih, Bang? Tuhan Yesus sama Allah Bapa sama Roh Kudus, kuasanya atau energinya atau sinyalnya kuat yang mana gitu? Kuat yang mana? Oke, begini. Genggamannya.
Sesuai dengan firman Tuhan, dia 2 Tesalonika 2 ayat 16, saya baca dulu ya, terjemahan YLT saya baca lebih bagus terjemahannya berdasarkan teks original ya. Dan dia, Tuhan kita Yeshua HaMashiach, serta Elohim dan Bapa kita, yang telah mengasihi kita dan memberi penghiburan kekal, serta pengharapan yang baik dalam anugerah. Jadi Tuhan Yesus itulah Tuhan Allah dan Bapa. Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah Elohim, Allah yang Maha Kuasa, Bapa itu sendiri, sebab dialah Tuhan Allah yang Esa. Satu-satunya Elohim, satu-satunya penguasa. Ya, Yudas 1 ayat 4. Jadi nggak usah kamu beda-bedakan Allah Bapa, Roh Kudus, Tuhan Yesus, nggak usah. Itu ya satu dalam Tuhan Yesus, karena itu sebutan bagi Tuhan Yesus. Ketika dia datang berkenosis ke dunia menjadi manusia disebut anak Allah. Ketika dia kembali kepada hakikatnya di surga, yang dia adalah pencipta langit dan bumi, dia adalah Allah Bapa. Ketika dia datang, ketika dia mengutus Roh Kudus ke dunia untuk menyertai kita, itu Roh Kudus itu rohnya sendiri, rohnya Tuhan Yesus. Begitu Bang. Ya, terima kasih abangku. God bless you. Tuhan Yesus memberkatimu. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Menurut saya jawaban dari Mihana untuk pertanyaan-pertanyaan ini adalah yang pertama, Mihana menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan dia menjadi manusia itu atas kehendaknya sendiri, dan untuk pertanyaan kedua Mihana menjelaskan bahwa ketiganya itu sama hakikatnya dengan Tuhan Yesus atau cuma sebutan, yaitu disebut Yesus anak Allah pada waktu turun ke dunia jadi manusia, disebut Allah Bapa waktu dia kembali ke surga, dan disebut Roh Kudus ketika dia mengutus Roh Kudus ke dunia. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. 1 Timotius pukul 6:16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Kisah Para Rasul 9:3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Kisah Para Rasul 9:4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? 2 Tesalonika pukul 2:16. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Yudas 1:4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus.